إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Shaimin, shaimat, kita banyak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kita masih dianugerahi kesehatan, kekuatan, sehingga dengan penuh keimanan kita hadir di Masjid Raya Mujahidin ini dalam rangka taat, mentaati perintah Allah. Salat Isya berjamaah dilanjutkan salat tarawih dan witir. Mudah-mudahan ini menjadi ibadah, bernilai ibadah bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shaimin, shaimat yang berbahagia, saya ingin menghantar satu dialog Rasul dan sahabatnya, Muaz bin Jabal. Ini diabadikan di dalam hadis yang dihimpun oleh para ulama, termasuk hadis Arba'in, hadis yang ke-29. Dialog ini bersifat doktriner, didoktrin oleh Rasul Muaz bin Jabal, sekaligus terjadi dialog imajiner, disuruh berpikir. Ma'asyiral muslimin, begini kira-kira. Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbarani bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar." Ya Rasul, informasikan, kabarkan kepadaku, kira-kira amal apa yang membuat aku masuk surga dan terhindar dari api neraka. Mendengar pertanyaan sahabatnya itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, "Ya sahabatku, engkau bertanya sesuatu yang paling besar, yang paling mulia." Kenapa? Karena semua manusia menginginkan masuk surga dan terhindar dari api neraka. Baik Islam, non-Islam, baik yang puasa, tidak puasa, yang sholat, tidak sholat, semua menginginkan masuk surga dan terhindar dari api neraka. Maka pertanyaan Abu Dzar, pertanyaan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dikategorikan sebagai pertanyaan yang luar biasa. Tapi Rasulullah menjawab, "Ya sahabatku, tidak ada yang tidak mustahil ketika Allah memudahkannya." Artinya mudah. Hanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu lakukan 5 hal. Apa itu ya Rasul? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ta'budullaha wa la tusyrik billahi syai'an." Beriman kepada Allah dan jangan sekutukan Dia dengan siapapun. Ma'asyiral muslimin, soal syirik kepada Allah sudah tidak dalam bentuk menyembah berhala. Kata Ali Syariati, ada syirik atau berhala psikologis yang mesti kita perangi. Bibitnya itu ada di riya, sholat karena orang bukan karena Allah, artinya telah menduakan Allah. Itu halus, hanya kita dan Allah yang tahu. Kita puasa karena orang bukan karena Allah, itu sudah bibit syirik. La tusyrik billahi syai'a, itu pertama, ini kunci pokok. Kemudian yang kedua dilanjutkan,
Wa tuqimus shalah, dirikan salat. Wa tu'tuz zakah, wa tasumu ramadan, wa hajjul bait. 5 perkara. Mudah-mudahan kita melaksanakan 5 ini. Yang belum haji, rajin-rajin salat Jumat. Karena itu sebagai hajinya orang fakir dan miskin. Ma'asyiral muslimin, tidak berhenti di situ ternyata Rasulullah. Wahai sahabatku, masih ada lanjutannya. Maukah aku kabarkan sesuatu? Yaitu babul khair, pintu kebaikan. Apa itu ya Rasul? Sungguh aku mau. Rasul menjawab, as-shaumu junnatun, puasa adalah perisai. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata, dan sedekah dapat menghapus dosa. Kama yudfi'ul ma'un nar, bagaikan api yang menyiram, bagaikan air yang menyiram api. Maka gemar-gemar bersedekah di bulan Ramadan kalau kita merasa punya dosa. Kemudian yang ketiga, as-salatu rajulun fi jawfil lail, salatnya seorang laki-laki, tentunya ditambah juga dengan ibu-ibu perempuan, fi jawfil lail, di tengah malam. Mudah-mudahan tarawih witir kita masuk di dalamnya. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, ya Abu Dzar, masih ada lagi, ada pokok, ada tiang, ada puncak. Apa itu ya Rasulullah? Pokoknya itu adalah Islam, kemudian tiangnya itu adalah sholat, dan puncaknya itu adalah jihad. Ma'asyiral muslimin, jihad ini menjadi penting untuk kita urai sedikit saja, minta waktunya, karena banyak salah kaprah tentang jihad itu selalu dia physically, padahal hadis ini terkonfirmasi kepada hadis yang lain. Hadis yang lain itu menguatkan hadis ini, dan terjadi di bulan Ramadan, yaitu saat perang Badar. 300 banding 3000, 1 banding 3 terjadi di bulan Ramadan, dan itu dimenangkan oleh pasukan Rasulullah SAW. Setelah kemenangan itu pulang singgah di padang pasir. Kemudian Rasulullah bersabda, raja'na min jihadil asghar, kita baru pulang dari perang kecil, ila jihadil akbar, menuju perang besar. Ada sahabat Rasulullah tidak terima. Mahia ya Rasulullah, perang apalagi yang lebih besar, lebih dahsyat dibandingkan perang Badar ini ya? Ya Rasulullah, sabar kata Rasulullah, ada perang besar lagi, kita lagi menuju dia, yaitu jihadun nafs. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar, yaitu jihadun nafs, jihad melawan diri kita sendiri, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Maka as-shaumu junnatun, puasa itu tameng untuk kita berjihad pada diri kita. Nah, hal seperti ini kan masih penuh teka-teki, yang mana kalau tidak diterjemahkan yang namanya jihad terhadap diri kita itu yang disebut akbar oleh Rasulullah SAW. Maka terkonfirmasi lagi di dalam ayat, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kita diilhami ketakwaan, dia substansi ketakwaan. Kalau dia bertakwa jadilah dia mukmin. Kemudian substansi keingkaran, fujuraha, fa'alhamaha fujuraha, keingkaran, wa taqwaha, yang takwa. Maka di dalam diri kita itu berperang sesungguhnya antara kafir dan mukmin, Pak. Nah, kafir ini yang ingkar masih diindikatori lagi, dibagi-bagi lagi, terkonfirmasi lagi melalui hadis. Khalaqtul insan min arba'ati asya, minar rihi wal ma'i wat tini wan nar. Tercipta manusia, insan itu dari 4 anasir, dari air, dari tanah, dari air, dari angin, dari tanah, dari angin, dari air, dari tanah, dari api. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Nah, kalau diurai lagi, mana sebenarnya yang tiap hari selalu melawan ketakwaan itu, yang namanya sir, ruh, raihan, atau yang terbuat dari angin tadi. Dia pantang kelintasan pada diri kita, Pak. Nggak boleh disaingi, Pak.
Nggak boleh diomongin jelek, langsung kita marah, panas kita. Itu wujudnya yang harus ditamingi. Dipantang kelintasan dia ada pada diri kita. Kemudian yang kedua, sedikit lagi ini, yang kedua adalah tercipta dari air. Air ini sifatnya dia selalu mengisi, dia pantang kerendahan, Pak. Dia pantang kerendahan, dia sifat negatifnya berkasih-kasih dengan lawan jenis dia. Kalau urusan yang itu tuh, dia bisa kelahi, Pak. Banyak kejadian sudah gara-gara rebutan wanita itu kelahi, karena tidak mau direndahkan di depan wanita. Itu yang harus ditamingi oleh kita, yang jihad akbar itu. Maka diberi solusi dalam Islam, nikah solusinya. Kemudian yang ketiga, terbuat dari tanah, minatin itu dia sifatnya pantang kekurangan. Soal dunia, Pak, diberi satu lembah emas, dia akan minta lembah emas berikutnya. Dia pantang kekurangan sifatnya. Dia sampai mau meninggal masih mau aja ingat korun segala macam. Dan kita pun punya bibit-bibit itu. Maka itu harus ditamingi. Dan yang terakhir adalah yang anasir pada diri kita tercipta dari api, minan nar. Dia pantang kalah, Pak. Selalu marah-marah dia. Maka solusinya kata dalam hadis itu berwudu kalau dalam marah. Kalau kita dalam marah-marah. Maka di bulan Ramadan 4 sifat ini, Pak, masih bisa dipecah lagi itu sampai halus sehalus-halusnya. Silakan dicari lagi dari 4 itu, dicari lagi cabang-cabangnya sehingga kita selamat. Biar kita punya PR sama-sama dan kita bisa memetakan diri kita ini masuk dalam golongan yang fujur atau yang takwa. Nah, itulah yang disebut dengan jihadul akbar yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Ternyata ada pada diri kita sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.